Shalom, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Rafael Gibran. Saya satu kelompok dengan Enrico Samuel Sebastian. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang penemuan Nusantara. Pertama, tentang teori Nusantara. Nusantara itu apa sih? Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wilayah kepulauan di Asia Tenggara atau yang bisa kita kenal dengan nama Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Istilah ini secara harfiah berarti di antara pulau-pulau atau antara pulau-pulau. Nah, mengacu pada karakteristik geografis wilayah tersebut yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil yang tersebar di Samudra Hindia dan Lautan Pasifik, Nusantara meliputi lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua, dan dari ujung utara Kalimantan hingga ujung selatan Pulau Rote. Nah, wilayah ini memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan geografi yang kaya. Kerajaan di Nusantara. Nusantara secara garis besar itu ada 3, yaitu Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Majapahit dikenal dengan kekuatan militernya yang besar dan upaya ekspansinya. Nah, Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia pada periode sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Perdana Menteri Gajah Mada. Beberapa karakteristik penting dari Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Majapahit dikenal dengan kekuatan militernya yang besar dan upaya ekspansinya yang luas. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, kerajaan ini memperluas wilayah kekuasaannya hingga meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, bagian timur dan tengah, serta beberapa wilayah di luar Nusantara seperti Semenanjung Malaya. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Raja adalah kepala negara, didampingi oleh para bangsawan dan pejabat tinggi. Pemerintahan lokal diatur oleh para bupati dan kepala desa. Wilayah administratif diorganisir secara hierarkis. Pada masa kejayaannya, Majapahit menjadi pusat perkembangan seni dan budaya di Nusantara. Sastra, seni rupa, arsitektur, dan pertunjukan seni berkembang pesat pada periode ini. Contohnya adalah kakawin-kakawin atau karya sastra dalam bahasa Jawa kuno, arsitektur candi, dan seni ukir serta pahat. Kerajaan Majapahit mengembangkan sistem ekonomi yang maju, termasuk dalam perdagangan dan pertanian. Sistem kerja paksa atau KRVI dan sistem pajak diperkenalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pemerintah. Peninggalan arsitektur dan arkeologi Majapahit, termasuk kompleks candi-candi, runtuhan keraton, serta artefak-artefak yang ditemukan di situs-situs arkeologi seperti Trowulan yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan. Kerajaan Majapahit meninggalkan warisan sejarah dan budaya yang kaya bagi bangsa Indonesia. Kekuatan, kekayaan, dan kejayaan ini terus diabadikan dalam berbagai cerita rakyat, karya sastra, dan tradisi budaya Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan agama paling besar dan pusat perdagangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar dan paling berpengaruh di wilayah Asia Tenggara pada masa lampau. Kerajaan ini berpusat di Pulau Sumatera, terutama di daerah sekitar Sungai Musi yang sekarang merupakan wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia. Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Ciri khas dan peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan mempunyai kekuatan angkatan laut yang besar. Berkat posisinya yang strategis di jalur perdagangan laut antara Asia Timur dan Barat, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan perantara bagi barang-barang yang diperdagangkan di kawasan Asia Tenggara. Sriwijaya memiliki pengaruh budaya yang luas di kawasan Asia Tenggara. Selain memperdagangkan barang-barang, Sriwijaya juga menyebarkan agama Buddha ke berbagai daerah di Nusantara, seperti Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan arkeologi seperti Candi Borobudur di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu contoh monumental dari masa penyebaran agama Buddha oleh Sriwijaya. Sriwijaya meninggalkan banyak peninggalan arsitektur, termasuk kompleks candi, arca, dan struktur bangunan lainnya. Contoh terkenal adalah Candi Muara Takus di Provinsi Riau, yang merupakan salah satu situs arkeologi terpenting dari masa Sriwijaya.
Sriwijaya juga merupakan pusat perbelanjaan dan budaya di kawasan Asia Tenggara pada masanya. Di sana terdapat biara-biara dan pusat-pusat keagamaan Buddha yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang sejarah dan struktur pemerintahan Sriwijaya, kerajaan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sejarah, budaya, dan peradaban di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yang paling berpengaruh dalam perkembangan sejarah budaya dan politik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kerajaan Mataram adalah sebuah kerajaan yang berdiri di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dan berpengaruh. Ada dua periode utama dalam sejarah Kerajaan Mataram. Yang pertama, Mataram kuno. Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Mendang, merupakan salah satu kerajaan tertua di wilayah Jawa. Puncak kejayaannya terjadi sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, dan ibu kota kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang disebut Muntilan, Jawa Tengah. Pada periode ini, Mataram kuno terkenal dengan pencapaian seni dan arsitektur, terutama dalam pembangunan candi-candi Hindu seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua adalah Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah penerus kerajaan Mataram kuno yang menerima pengaruh Islam di wilayah Jawa sekitar abad ke-15. Puncak kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung yang berkuasa pada abad ke-17. Ibu kota kerajaan ini dipindahkan ke daerah yang sekarang menjadi kota Yogyakarta. Di bawah Sultan Agung, kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara. Mataram Islam terkenal dengan pembangunan keraton dan upaya pemantapan kekuasaan Islam di Pulau Jawa. Meskipun terdapat periode kemerosotan setelah masa Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam terus berperan penting dalam sejarah Jawa hingga masa kolonial Belanda. Kerajaan Mataram, baik yang kuno maupun Islam, memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan budaya, agama, dan politik di wilayah Jawa dan sekitarnya. Peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya dari kedua periode ini masih dapat ditemukan hingga saat ini dan menjadi bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Nah, Kerajaan Mataram terdapat beberapa fakta tentang Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam dikenal karena menerapkan sistem pemerintahan dualisme di mana terdapat dua pusat kekuasaan yang saling bertentangan, yaitu Kadipaten, kekuasaan bupati, dan pangeran, kekuasaan raja. Hal ini sering menyebabkan ketegangan politik di dalam kerajaan. Mataram kuno dikenal memiliki sistem pertahanan yang tangguh, termasuk benteng-benteng pertahanan yang kokoh. Hal ini terbukti dengan kesulitan yang dialami para penjajah Hindu-Buddha untuk menaklukkan wilayah Mataram pada masa itu. Salah satu Raja Mataram, Sultan Agung, mencapai perdamaian dengan Pulau Madura setelah beberapa kali berperang dengan mereka. Perdamaian tersebut ditegaskan melalui perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Nah, istilah pendekar dunia digunakan untuk menyebut penduduk Jawa pada masa Kerajaan Mataram, terutama dalam kaitannya dengan keahlian mereka dalam seni bela diri dan sistem pertahanan tradisional seperti pencaksilat. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Kerajaan Mataram adalah pemberontakan Trunojoyo pada awal abad ke-18. Pemberontakan ini dilancarkan oleh seorang bangsawan keturunan Mataram yang tidak puas dengan pemerintahan Mataram. Kerajaan Mataram Islam memberikan dukungan kepada Kesultanan Aceh dalam perang melawan Belanda. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negeri-negeri Islam di Nusantara. Meskipun berada di bawah tekanan dari pengaruh Islam, Kerajaan Mataram berhasil mempertahankan tradisi dan kebudayaan Jawa yang khas, termasuk seni, adat istiadat, dan bahasa Jawa. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan budaya Jawa hingga saat ini. Nah, fakta-fakta unik ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan sejarah Kerajaan Mataram yang dimiliki, sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan dan sejarah budaya di Indonesia. Selanjutnya, dalam penemuan Nusantara terdapat naskah kuno. Naskah kuno adalah istilah yang merujuk pada teks tertulis dalam bentuk manuskrip atau salinan tulis tangan. Naskah dapat berupa teks sastra, dokumen sejarah, karya ilmiah, atau tulisan lainnya yang direkam dalam bentuk tulisan tangan. Nah, naskah kuno yang bisa kita temukan adalah naskah Nagara Kretagama, Serat Centini, Lontar Rumpaka. Yang pertama adalah naskah Negara Kertagama. Naskah Negara Kretagama adalah sebuah karya sastra Jawa kuno yang sangat penting. Ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-14 Masehi.
Naskah ini merupakan salah satu sumber terpenting dalam memahami sejarah dan kehidupan budaya Jawa pada masa Majapahit. Isi naskah Nagara Kertagama adalah deskripsi tentang keadaan politik, sosial, dan budaya Jawa pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit. Naskah ini mencakup juga pujian terhadap kebijakan pemerintah Raja Hayam Wuruk, daftar wilayah yang dikuasai Majapahit, serta informasi tentang struktur pemerintahan dan hierarki sosial. Gaya bahasa yang digunakan naskah Nagara Kertagama adalah Jawa kuno dengan gaya sastra yang khas. Bahasa yang digunakan cenderung formal dan klasik, dengan banyak penggunaan metafora dan kiasan yang membuatnya sulit dipahami bagi pembaca modern yang tidak terbiasa dengan bahasa dan budaya Jawa kuno adalah menjadi ciri khas dari naskah Nagara Kertagama. Naskah ini ditulis oleh sastrawan Jawa kuno bernama Puprapanca yang juga dikenal dengan nama Tumapel atau Tumapal. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam kesusastraan Jawa kuno dan diperkirakan hidup pada abad ke-14 Masehi di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Naskah Nagara Kertagama ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena memberikan informasi yang berharga tentang struktur politik, sosial, dan budaya kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia. Naskah ini juga membantu dalam pemahaman tentang agama, kesusastraan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno. Naskah Nagara Kertagama ini adalah salah satu sastra Jawa kuno yang paling penting dan menjadi bahan kajian utama dalam bidang sejarah, sastra, dan budaya Jawa. Selanjutnya, naskah Serat Centini. Naskah Serat Centini adalah salah satu karya sastra Jawa kuno yang penting terdiri dari serangkaian cerita, ajaran moral, dan panduan perilaku yang disusun dalam bentuk prosa dan puisi. Selanjutnya adalah naskah Serat Centini. Naskah Serat Centini adalah salah satu karya sastra Jawa kuno yang penting, terdiri dari serangkaian cerita, ajaran moral, dan panduan perilaku yang disusun dalam bentuk prosa dan puisi. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ke-19 Masehi di Jawa, Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang naskah Serat Centini adalah dalam isinya itu terdiri dari 12 jilid atau serat yang mencakup berbagai topik termasuk mitologi Jawa, sejarah, filosofi, ajaran moral, kepercayaan, dan panduan perilaku. Cerita-cerita dalam Serat Centini berkisah tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti cinta, pernikahan, keluarga, pertanian, dan kehidupan spiritual. Struktur dan gaya bahasa yang digunakan pada Serat Centini adalah Jawa kuno dengan gaya sastra khasnya. Setiap jilid terdiri dari beberapa bab atau bagian yang disusun secara kronologis dengan gaya bahasa yang mengalir dan mengandung banyak metafora, kiasan, dan ungkapan sastra tradisional Jawa. Meskipun tidak ada keterangan pasti tentang penulis asli Serat Centini, naskah ini disusun oleh sejumlah penulis yang mungkin berasal dari berbagai lapisan masyarakat Jawa pada masa itu. Serat Centini kemungkinan besar dikumpulkan dan disusun oleh seorang penyusun atau editor yang tidak diketahui namanya. Namun, naskah Serat Centini memiliki nilai yang sangat penting dalam memahami budaya, sejarah, dan kehidupan sosial masyarakat Jawa pada masa lalu. Naskah ini mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang kaya, serta memberikan gambaran tentang cara pandang dan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kehidupan dan alam semesta. Naskah ini merupakan salah satu karya sastra Jawa kuno yang paling berpengaruh dan terus menjadi bahan kajian dalam bidang sejarah, sastra, dan budaya Jawa. Selanjutnya adalah Lontarumpaka. Lontarumpaka adalah salah satu karya sastra Jawa kuno yang termasuk penting juga. Nah, ini dikenal dengan nama Rumpaka Rarasa atau Rarasa Rarasa. Naskah ini termasuk dalam genre kakawin atau puisi klasik Jawa dan diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-14 Masehi. Nah, isi dari naskah ini adalah kumpulan syair-syair atau gurindam. Gurindam itu adalah jenis puisi Jawa yang terdiri dari dua larik yang berpasangan. Nah, ini tuh membahas berbagai aspek kehidupan manusia seperti moralitas, etika, filsafat, dan kebijaksanaan hidup. Naskah ini juga mencakup nasihat-nasihat tentang tata krama, tata cara berpakaian, dan etika berinteraksi dengan orang lain. Naskah ini ditulis dalam Jawa kuno, dan syair-syair dalam naskah ini ditulis dalam bentuk puisi yang terstruktur dengan penggunaan bahasa yang kaya akan metafora, kiasan, perumpamaan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Tidak ada informasi yang jelas naskah ini ditulis oleh siapa, namun naskah ini diyakini berasal dari masa pemerintahan Kerajaan Majapahit di Jawa yang merupakan salah satu puncak kejayaan sastra Jawa kuno.
Naskah ini memiliki nilai yang sangat penting dalam memahami budaya moralitas dan kebijaksanaan hidup masyarakat Jawa pada masa lalu. Naskah ini memberikan gambaran tentang cara pandang dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa pada masa itu, serta memberikan inspirasi dan panduan bagi pembaca tentang kehidupan yang baik dan bermakna. Naskah ini merupakan salah satu karya sastra Jawa kuno yang sangat penting dan terus menjadi bahan kajian dalam bidang sejarah, sastra, dan budaya Jawa. Halo Miss Kris, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bukti sejarah teori Nusantara. Menurut ahli ternama seperti Muhammad Yamin, J. Crawford, dan Goris Keraf, nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari negara lain. Dan teori ini menganggap bahwa bahasa Melayu merupakan bangsa peradaban tinggi. Adapun bukti-bukti sejarah teori Nusantara, yang pertama ada peradaban yang tinggi. Dan teori ini menjelaskan bahwa bangsa Melayu asli bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya di Melayu, tanpa adanya perpindahan wilayah. Teori ini berdasarkan bangsa Melayu yang telah melewati proses perkembangan budaya, sehingga menjadi dasar utama teori Nusantara. Yang kedua adalah bahasa Melayu berbeda dengan bahasa Kamboja. Pada teori ini ditemukan persamaan antara Malaysia dan Kamboja yang mendukung teori Nusantara. Namun, jika dicermati lebih jauh, kemiripan ini bukan kebetulan. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu sendiri sudah lama ada di Nusantara dan bukan pengaruh bahasa Kamboja di Nusantara. Dan untuk teori ini didukung oleh K. Im Lee pada temuannya. Yang ketiga, ada ciri-ciri rumpun bahasa Austronesia. Bahasa yang berkembang di Nusantara merupakan rumpun bahasa Austronesia. Perkembangan bahasa Austronesia ini sangat berbeda dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Yang ketiga, adanya penemuan fosil manusia purba. Homo soloensis dan Homo wajakensis ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini menandakan bahwa keturunan Melayu kemungkinan besar berasal dari Pulau Jawa. Sekarang saya akan membahas ciri-ciri Homo wajakensis. Yang pertama, mempunyai volume otak sekitar 1630 cc, lebih besar dari volume otak Homo erectus. Yang kedua adalah mempunyai dahi yang lebar dan menonjol. Yang ketiga, memiliki tulang pipi yang menonjol. Yang keempat, ada memiliki hidung yang lebar dan lancip. Yang kelima, memiliki rahang yang kuat. Dan sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.